Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadanti. Di sini saya dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul pemanfaatan enzim papain sebagai alternatif pengganti enzim rennet dalam proses pembuatan keju. Pengertian enzim. Enzim merupakan biokatalisator, yang artinya enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Hampir semua proses biologi sel memerlukan enzim agar berlangsung dengan cepat. Enzim adalah suatu protein yang berupa molekul-molekul besar. Enzim memiliki komponen penyusun yang terdiri dari protein yang disebut apoenzim dan juga non-protein yang disebut gugus prostetik. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebut kofaktor yang berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja dari enzim. Ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Enzim memiliki beberapa sifat seperti tersusun atas protein, biokatalisator, bekerja secara spesifik, enzim dapat digunakan secara berulang kali atau reusable, enzim tidak ikut berubah menjadi produk, dan kerja enzim bersifat bolak-balik. Klasifikasi enzim terbagi menjadi 3, yaitu hidrolase, enzim oksidase dan reduktase, dan juga enzim desmolase. Enzim protease merupakan enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi pemecahan molekul protein melalui proses hidrolisis. Enzim ini disebut juga sebagai enzim proteolitik. Enzim protease memiliki fungsi sebagai penghidrolisis ikatan peptida pada protein menjadi oligopeptida dan asam amino. Enzim protease terletak di seluruh makhluk hidup termasuk tumbuhan, umumnya pada tumbuhan tropis seperti pepaya, nanas, kedelai, fikus, dan lain-lain. Protease pada tumbuhan yang terkenal adalah papain, bromelain, dan keratinase. Untuk cara kerja dari enzim protease ini terbagi menjadi 2, yaitu eksoprotease dan yang kedua endoprotease. Protease dibagi berdasarkan mekanisme reaksinya pada sisi aktifnya, yaitu ada 4, serin, sistein, aspartat, dan juga metal. Peran enzim protease dalam bidang pangan itu terdapat pada proses pembuatan roti, pembuatan keju, penggempukan daging. Menurut Nascimento dan Martin tahun 2006, protease dalam peranannya di bidang industri digunakan sebagai bahan pembuatan makanan, industri farmasi, dan juga untuk proses bioremediasi. Latar belakang dari kelompok kami mengambil tema tersebut adalah keju sebagai bahan pangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein. Namun dalam produksi keju biasanya digunakan enzim rennet sebagai koagulan, di mana enzim rennet ini biayanya cenderung mahal dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Pemanfaatan enzim papain bertujuan untuk menjadi alternatif pengganti rennet sebagai koagulan yang murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan karena bersumber langsung dari tumbuhan. Enzim papain yang berasal dari pepaya diambil dari getah pepaya. Bersifat mudah rusak sehingga perlu ditambahkan pengawet berupa sulfit, bisa berupa natrium bisulfit maupun natrium metabisulfit. Proses pengambilan getah dilakukan pada buah yang berumur 2,5 sampai 3 bulan. Interval penyerapannya itu setiap 4 hari dengan 7 kali selama 28 hari. Waktu penyerapan yang tepat itu adalah pagi hari sebelum matahari terbit dan sore hari sebelum matahari terbenam. Penyerapan dilakukan dengan cara menorehkan alat pada kulit buah dari pangkal menuju ujung buah. Kedalaman torehan antara 1 sampai 2 mm. Banyaknya torehan setiap buah cukup 5 torehan. Getah akan dikeluarkan dari buah dan akan segera ditampung dengan menggunakan alat tampahan. Pengolahan papain kasar, yaitu getah hasil sadapan buah diolah menjadi papain kasar, dicampur dengan larutan sulfat 0,7% dengan perbandingan 4 kali jumlah getah, kemudian diaduk dengan merata. Campuran ini akan membentuk emulsi tetap berwarna putih susu yang kental. Emulsi getah ini dikeringkan hingga menjadi papain yang kasar.
Pengeringan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sinar matahari atau melalui kabinet dryer. Pemanfaatan enzim papain dalam pembuatan keju. Papain digunakan sebagai alternatif pembuatan keju menggantikan enzim rennet. Enzim rennet ini biasanya digunakan sebagai koagulagen yang harganya cukup mahal dan jumlahnya yang sangat terbatas. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Pardede et al. Tahun 2013, enzim papain ini dinilai efektif untuk menjadi pengganti koagulan enzim rennet pada proses pembuatan keju. Enzim papain optimum mengkoagulasi kasein dalam proses pembuatan keju dengan konsentrasi 500 ppm dalam waktu selama 17 jam dengan rendaman 9,05%. Daftar pustaka yang kami ambil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.